They want to know if we could just continue. It's sort of self-explanatory, I think, but somebody's going to have to get a lot rougher than they're getting. Langit Gaza kembali menggantungkan ancaman. Awan hitam bukan hanya pertanda cuaca, melainkan simbol dari babak baru peperangan yang kian membara. Di balik puing-puing bangunan yang telah lama kehilangan nama, dunia seolah menahan napas. Serangan tahap kedua disebut-sebut akan segera dimulai. Bukan sekedar operasi balasan, melainkan upaya total, pantang pulang sebelum tumbang. Pasukan gabungan Amerika Serikat, Israel, dan NATO kini berada dalam posisi siaga tertinggi. Sementara pasukan TNI dan Rusia di Gaza menjadi faktor yang mengguncang perhitungan strategis lawan. Mereka bukan hanya datang sebagai simbol, tetapi sebagai kekuatan disiplin dengan pengalaman tempur modern dan taktik medan urban yang mematikan. Di sisi selatan Gaza, pasukan TNI dilaporkan memperkuat garis pertahanan. Formasi infanteri ditempatkan secara tersebar, menghindari pola konvensional yang mudah dibaca satelit. Komunikasi dilakukan secara terbatas, senyap, dan presisi. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada parade kekuatan, hanya kesiapan dingin menghadapi apapun yang datang. Sementara itu, Rusia memperkuat dukungan logistik dan pertahanan udara. Sistem anti-serangan jarak menengah diposisikan untuk menutup celah langit Gaza, membuat dominasi udara yang selama ini menjadi keunggulan AS Israel dan NATO tidak lagi mutlak. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Menurut laporan intelijen, serangan tahap kedua ini dirancang jauh lebih agresif dari fase sebelumnya. Tidak lagi sekedar serangan udara terbatas atau operasi tekanan psikologis. Kali ini, targetnya adalah melumpuhkan poros pertahanan sekaligus mematahkan moral. Gaza bukan lagi wilayah terbuka yang bisa ditundukkan dengan satu tombol peluncur. Lorong-lorong sempit, reruntuhan bangunan, dan jaringan bawah tanah menciptakan medan tempur yang kejam. Dalam konflik ini, pasukan TNI justru memanfaatkan kondisi tersebut. Setiap sudut jalan menjadi jebakan potensial. Setiap bangunan kosong bisa berubah menjadi titik observasi. Tidak ada pergerakan sia-sia. Semua dihitung, semua menunggu. AS Israel dan NATO mengandalkan teknologi, kecepatan, dan tekanan masif. Namun, TNI dan Rusia mengandalkan hal yang sering diremehkan, ketahanan mental dan kontrol medan. Dalam konflik ini, beberapa serangan awal tahap kedua tidak berjalan sesuai rencana. Gangguan komunikasi, kesalahan identifikasi target, dan medan yang tidak bersahabat memperlambat laju operasi. Sementara itu, pasukan bertahan tidak terpancing. Mereka menunggu, mengamati, dan hanya bergerak saat peluang benar-benar matang. Namun bagi TNI dan Rusia, maknanya jauh lebih sunyi dan berat. Tidak ada langkah mundur, tidak ada sensasi kemenangan, hanya kewajiban menjaga garis. Kita bertindak sesuai dengan SOP yang diberikan oleh PBB. Di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Ada 30 materi yang harus mereka ketahui sebelum penugasan ke daerah operasi PBB. Markas Komando Gabungan yang berlokasi di luar kawasan konflik dikisahkan telah dipenuhi peta digital, citra satelit, dan simulasi pertempuran. Para jenderal NATO, perwira tinggi Amerika Serikat, dan petinggi militer Israel duduk satu meja. Wajah mereka dingin, mata mereka fokus. Dalam skenario fiktif ini, Gaza bukan lagi sekedar wilayah, ia telah menjadi simbol harga diri dan dominasi global. Tahap kedua dirancang sebagai serangan berlapis, tekanan udara intensif, infiltrasi darat berskala besar, dan perang elektronik untuk melumpuhkan komunikasi musuh. Target utama mereka jelas, pos gabungan pasukan TNI Perdamaian dan unit Rusia yang dalam cerita ini digambarkan telah menguasai sejumlah titik strategis. Koalisi Barat percaya, kegagalan tahap pertama bukan karena lemahnya teknologi, melainkan karena meremehkan mental tempur lawan. Di sisi lain, pasukan TNI dan Rusia dalam kisah fiktif ini
digambarkan telah membaca arah angin sejak lama. Mereka tahu tahap kedua akan datang. Mereka tahu serangan balasan akan lebih buas. Namun satu hal yang tidak berubah, tekad. Di pos-pos pertahanan yang dibangun dari beton retak dan baja lapis, prajurit-prajurit berdiri tanpa banyak kata. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pidato panjang. Hanya satu keyakinan yang tertanam kuat. Bertahan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Mereka mempersiapkan pertahanan berlapis, memanfaatkan medan urban Gaza yang sempit dan penuh lorong. Pengalaman tempur, disiplin, dan koordinasi lintas negara menjadi senjata utama untuk menghadapi kekuatan besar koalisi Barat. Gaza dalam cerita ini bukan hanya arena perang, tetapi panggung pertaruhan reputasi militer dunia. Setiap langkah, setiap dentuman, setiap keputusan bisa mengubah arah sejarah fiktif konflik global. Pasukan AS, Israel NATO, yakin bahwa jumlah dan teknologi akan memenangkan pertempuran. Namun bayang-bayang kegagalan sebelumnya masih menghantui. Setiap pergerakan kini dibayangi rasa was-was. Apakah tahap kedua akan menjadi penebusan atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar? Sementara itu, pasukan TNI dan Rusia digambarkan bertarung dengan filosofi berbeda. Bukan soal unggul senjata, tetapi soal bertahan sampai titik terakhir. Dalam cerita ini, mereka memandang Gaza sebagai garis batas yang tidak boleh runtuh. Berbeda dengan hiruk-pikuk di markas koalisi Barat, suasana di kubu pasukan TNI dan Rusia justru digambarkan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan, hanya kesiapan yang dingin dan terukur. Para prajurit dalam cerita ini tahu bahwa tahap kedua akan datang. Mereka tahu skala serangan akan lebih besar, lebih brutal, dan lebih berisiko. Namun mereka juga tahu satu hal lain, mundur bukan pilihan. Di tengah reruntuhan bangunan Gaza, pos-pos pertahanan dibangun dengan perhitungan matang. Lorong-lorong sempit, sudut jalan, dan bangunan setengah runtuh dimanfaatkan sebagai benteng alami. Setiap jengkal tanah telah dipetakan, setiap kemungkinan serangan telah disimulasikan. Sementara itu, unit Rusia menyiapkan pertahanan berlapis dengan disiplin khas mereka. Koordinasi lintas negara berjalan senyap namun solid, seolah dua kekuatan berbeda itu telah lama berlatih bersama. Media internasional ramai memberitakan persiapan serangan tahap kedua. Analis militer saling beradu argumen. Sebagian menyebut koalisi Barat akan menang telak. Sebagian lain memperingatkan bahwa Gaza bisa menjadi kuburan ambisi. Namun semua analisis itu menjadi tidak berarti bagi mereka yang berada di garis depan. Di sana, yang ada hanya debu, suara napas berat di balik helm, dan hitungan waktu menuju bentrokan. Jam demi jam berlalu. Langit Gaza gelap tanpa bintang. Angin membawa bau logam dan asap lama yang belum sepenuhnya hilang. Dalam fiksi ini, kedua kubu sama-sama bersiap, sama-sama yakin, dan sama-sama terikat pada sumpah mereka masing-masing.